Oke, baik. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kebun RB. Hari ini tanggal 13 bulan Mei 2024. Kita kedatangan kawan kita nih jauh-jauh nih, Pak Roman ya. Halo. Pak Roman, apa kabar? Hari ini kita disuplai bibit premium nih, bibitnya top-top ya. Terima kasih. Oci ya. Oci. Jadi teman-teman kalau yang butuh bibit durian udah terpercaya, recommended, langsung aja kasih ke Pak Roman. Nanti aku kasih nomor handphonenya di link komentar. Siap. Terima kasih banyak Pak Roman. Jadi Pak Roman ini sebenarnya kita kenal udah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Supply bibit di kebun kita yang di Serpong. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya kebun percontohan dan pembibitan ya. Tapi percontohan lah di sana 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kita kenal sama Pak Roman, kita udah tanam. Mungkin bulan Juli ini kita mulai program pembungaan. Jadi kita belajar dari sana, terus kita tanam di sini. Ya. Sehingga memang apa yang kita lakukan di sini kita sudah percontohan. Di samping itu juga kita punya di Citeko. Citeko Ya, di Citeko puncak. ya Pak Roman kan di daerah Cisarua di MDPL berapa ya? 920. Tapi tumbuhnya bagus juga. Di sana kita tanam 40 pohon. Nah, cukup bagus. Tapi kita nggak pernah lihat. Ada 2 bulan lalu kita coba pruning, kemudian kita pupuk ya. Nah, di sini Boy kita mau tanya Pak Roman. Pak Roman ini sering kan suplai bibit ke kebun teman-teman. Ya. Apa kalau yang Pak Roman habis suplai bibit terus tanam, apa yang Pak Roman lakukan? Tanam terus kasih pupuk bagaimana? Nah, kita banding aja, studi banding dengan yang ada di sini begitu ya. Siap. Ya. Baik. Ya, teman-teman, terima kasih banyak. Kalau kami melakukan pengiriman bibit itu sekaligus penanaman biasanya, namun tidak sekumplit di kebun RB ini, Pak Rido, Pak Boy. Jadi kalau di kebun ini kita diberi pelajaran yang sangat luar biasa dengan cara penanaman, persiapannya itu. Oleh karena itu nanti kita juga mau nanya nih, barangkali cara-cara yang kita lakukan ini ada kurang-kurangnya, nanti bakal dilengkapi nih sama Pak Rido di kebun RB ini. Karena saya lihat tadi kita buat video yang sebelum ini tadi lengkap sekali, prepare-nya tadi sebelum tanam, busutnya segala macam. Nah itu jadi saya kira kita masih banyak kurang, nanti kita mesti cari tahu nih sama Pak Rido gitu. Jadi Pak Roman pengalamannya kalau mau tanam kan pertama ada air. Harus ada air. Nah, kemudian setelah ditanam dikasih pupuk kandang atau bagaimana? Kalau pupuk kandang kami biasanya pemberian itu setelah ditanam. Setelah Tertanam oke. itu pun ditabur. Biasanya persiapannya itu hanya lobang begitu, kemudian nanti campur sekam, Ya. lalu nanti ada sedikit furadan, kemudian NPK, dan langsung kita tanam. Gitu Oke. aja, biasanya hanya begitu aja. Pemeliharaan gitu. Dan selanjutnya dia berumur terus bertambah terus. Untuk pemupukannya pemupukan gimana? Selanjutnya untuk masa pertumbuhan bisa kita berikan itu 1 bulan sekali NPK biru dengan dosis yang sedikit. Cuma itu aja. Itu dan di mix dengan pupuk kotoran hewan, kotoran kambing. Begitu biasanya kita kasih 3 bulan sekali dengan cara ditabur. Yang sudah matang ya. Yang sudah matang. Oke. Begitu. Jadi tapi biasa dikasih busut atau enggak gitu? Kalau busut tergantung kondisi Tanah ya. Pak Rido. Iya. Ya, tidak selalu kita bikin Iya. busut sama gitu. Jadi Pak Roman lihat di sini ini tanah kontur miring. Ya. Busut kita ini kita awal tanam ya Pak Bar ya. Ya. Ini kita naik kira-kira 60 sampai 80. Tapi kalau dilihat di busut yang di belakang sana 1,20 meter. 1,20 meter Nah, ketinggian 1,5 busutnya. meter 1,20. Nah, kalau kita naikin tanah busut gembur, tentu nanti dengan berjalannya waktu ada hujan kan tanahnya turun. Makanya harus diperhatikan nanti busut kita kehendaki berapa ketinggiannya. Jadi kita lebihin aja. Nanti setelah dia padat pohonnya bertambah besar, tanahnya akan turun. Jadi busutnya kira-kira begini. Ya. Kalau kita lihat busut ini, kenapa busut gini? Kalau hujan, kita lihat kalau hujan air dari atas semua ngalir kan? Iya. Ngalir. Kalau ini nggak ada busut, air yang dari atas semua ngalir melewatin kanopi kita. Lewatin area pohon durian. Nah, jadi segala penyakit yang ada di sana akan mengalir lewat kanopi kita. Tapi kalau kita bikin busut, jadi di bagian busut aja nih ada air hujan, air yang dia ngalir sana lewatin sini kan? Cuman lewat aja. Nah, dan kebuang kita tampung ke danau kita. Sana. Gitu. Jadi untuk bertanam durian itu pertama memang harus ada air, kemudian kita siapin infrastruktur, kemudian kita cari bibit yang bagus, ya. Nah, dan selanjutnya itu yang kita tanam yang awal. Sebenarnya kalau untuk berkebun kita harus siap 2 item besar. Jadi item A, item B. Jadi item A itu tanahnya sendiri. Kita lihat jenis tanahnya apa. Ada kan tanah pasir,
tanah merah, tanah lempung. Tanah lempung. Ya, betul. tanah Cadas, liat, lagi ada tanah ya, cadas. tanah liat, terus ada tanah yang berdebu. Ya, jadi itu lempung berliat itu yang paling bagus dibandingin tanah pasir, dia poros langsung airnya masuk. Ya, itu jenis tanah. Oke. Kemudian kita lihat di situ lagi berapa pH dari tanah itu. Baik. Nah, banyak orang yang tanya pH itu apa? pH itu potensial atau power of hydrogen. Itu ditemukan itu oleh kimiawan dari Denmark, ya, bernamanya Søren Peder LS. Ditemuin pada tahun 1909 kira-kira, kurang lebih begitu. Jadi pH tanah itu ada yang bilang 0 sampai 14. Sebenarnya bukan 0 sekian-sekian sampai 14. Karena rumusnya sendiri pH itu sama dengan min logaritma H plus. Nggak mungkin kalau logaritma itu 0 kan. Nah, jadi antara 0, sekian-sekian sampai dengan 14 itu adalah tengah-tengahnya 7 itu adalah normal. Yang normal itu Normal, di angka 7 gitu 7 ya. Di bawah 7 disebut asam, di atas 7 disebut basa. Biasa yang di bawah 7 asam kita pakai namanya dolomit. Dolomite. Ya. Nah, dolomit itu ada yang mes 60, 80, 100. Nah, ada juga yang mau supaya cepat dia ngalir ke tanah, disiram air, itu kita bisa pakai CaCO3 yang seperti boy pakai gitu ya. Iya, betul. Ya. Jadi itu kira-kira untuk pH. Kemudian kita lihat juga itu di tanah itu bahan kandungan organiknya berapa. Jadi tanah di daerah-daerah tertentu kan juga beda-beda kan? Betul, Pak. Benar ya? Betul. Ya. Jadi kandungan organiknya berapa? Kemudian tanah itu jenuhnya gimana, kejenuhannya. Ya. Kemudian juga ada yang mungkin orang-orang bilang itu KTK tanah, kapasitas tukar kation. Ya, itu jadi bertimbang. Kalau kita taruh hara, dia bisa nyimpan dan dia supply ke makanan itu Bertahap gitu ya. bertahap, Sesuai ya. dengan kebutuhan. Ya. Kemudian dia rasio hara. Jadi unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ini berapa unsur hara rasio dan rasionya. Itu untuk tanahnya sendiri. Oke. Pak Rido, mohon maaf. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui yang pertama tadi kadar pH-nya, kemudian kadar organiknya ada berapa persen di sana, itu seperti apa? Nanti itu kita jawab ya. Siap. Jadi itu A ya, kita ketahuan dari tanah. Kemudian B itu kita mau tanam durian apa? Oke. Nah, Jenis kita tanam durian durian ya? jenis ya. Oke. Dari durian itu banyak yang kita tanam di sini adalah oci, musangking, bawor. Nah, ini tanaman yang cukup adaptif namanya. Ya. Jadi artinya ditanam di tempat A, tempat B, tempat C, kira-kira rasanya mirip-mirip. Ya, tanaman lain juga ada, mungkin dari jenis yang lain, tapi yang 3 ini yang paling terkenal. Ya, ada kita juga di sini dari lokal dari Bangka. Seperti Ya, seperti Bangka. Tadi Pak Hengki datang, kita juga waktu pernah supply coba di tempat dia. Di kebun yang sama, satu pohon dengan pohon yang lain itu beda. Rasanya beda. Beda. Kalau oci itu agak mirip-mirip. Ya, itu namanya klon. Ya. Kemudian yang Pak Roman tanya, Siap. itu tanah bagaimana bisa tahu? Jadi itu mesti ada analisa tanah kita bawa di lab. Oke. Jadi kebun seperti besar begini, Ya. kita ambil beberapa sampel. Jadi jangan satu tempat aja, ambil beberapa sampel semua. Beberapa titik begitu ya. Beberapa titik, makin banyak makin bagus di analisa. Yang saya bilang itu nanti bisa tahu kandungan organik berapa, rasio hara, unsur hara dan lain-lain. Nah, itu tadi A, ini kan kita menuju ke B. Siap. Jadi pertama jenis klon, kemudian analisa tanah. Kemudian kita ngukur pH tanah tadi. pH tanah pakai alat kita ngukur. Ya. Kemudian kandungan organik yang di tanah ini ya minimum ada 2%, bagusnya 5%. Tapi ada beberapa pakar maunya 7,5%, boy. Kayak Ahmad Mulyana, dia lebih bagus kalau banyak kandungan organik, KTK-nya tanah itu tinggi. Ya, bisa di atas 50 sampai 100 ya kalau bahan organik ya. Kalau tadi tanah tanah lempung berliat itu sekitar 40-50-an gitu KTK-nya. Kemudian kita lihat di sini setelah bahan organik, itu bahan organik itu termasuk di dalamnya ada pupuk makro mikro. Ya. Kemudian kita juga ini adalah masuk ke pupuk anorganik untuk melengkapi
unsur hara untuk tanaman. Ya, pupuk buatan atau anorganik yang biasa dibilangkan organik, anorganik itu ada 18, Pak. 18. Jadi esensial ada 13, non esensial ada 5. Di samping 18 ini dari udara juga kita ada 3 unsur yang paling penting, yaitu C, H dan O. Ya, oksigen, H2O air, kemudian karbon CO2. Jadi ada 21. Tapi kalau kita ngomong pupuk yang esensial itu makro, kan Pak Roman kan kasih NPK kan? Iya. Cuma itu doang kan? Iya. Nah, kemudian kita lihat ada sekundernya, magnesium, kalsium, sulfur. Kenapa disebut sekunder? Karena ketersediaan di tanah kadang-kadang sudah ada. Sudah ada memang. Ya, jadi namanya sekunder. Nah, di samping yang makro kita perlu yang namanya mikro, butuhnya sedikit tapi pengaruhnya luar biasa. Oke. Jadi kalau kita semprot pupuk mikro tuh daunnya tuh mengkilat ya. Ya, pupuk mikro yang esensial ini yang berbau besi itu ada 5. Jadi berbau besi ada 5. Jadi Fe, mangan, zinc, tembaga, molybdenum. Itu kan berbesi. Nah, yang gak berbesi itu boron sama klor. Jadi ada 7 ya, 7 tambah 6 dari 13. Ya, non esensial itu kebiasa orang bilang itu ada natrium, ada nikel, ada kobar, silikon, sama satu lagi yang nggak kalah penting itu namanya vanadium. Jadi 18 tambah. Jadi ini intinya semua. Jadi unsur hara ini inti yang diperlukan oleh tanaman. Sebenarnya unsur hara kan lebih dari 18 tambah 3 itu. Banyak, lebih dari 21 ya? Ya, lebih dari 21 ya, ada yang lain. Tapi yang dibutuhkan tanaman adalah itu. Ya. Kemudian di dalam kanopi ini, ya, di samping bahan organik, kebutuhan pupuk anorganik, kita juga perlu itu namanya pupuk hayati atau pupuk mikroorganisme. Mikroorganisme. Nah, contohnya yang paling terkenal yang biasa Pak Roman pakai itu M4. M4 ya. Ya, M4. Kemudian ada lagi M12. Kemudian ada lagi yang dari Nelson, Vigano. Iya. Ya. Ya. Ya, ada punya starter juga. Ada dari situ ya. Nah, itu untuk mikroorganisme butuh untuk di dalam tanaman ini dia menghancurkan tanaman-tanaman batu yang anorganik itu fosfat yang ini bisa dihancurkan sehingga penyerapan tanaman untuk unsur hara itu lebih baik. Ya. Nah, kita tadi ngomongkan pH itu kan kita harus kasih dolomit. Betul. Ya kan tadi ya, pH ya. Kita cek pH, kasih dolomit. Ada yang mesh 60, 80 dan 100. Kita di sini pakai CaCO3. Yang meshnya kira-kira 2000, kita kasih air dia langsung masuk untuk menetralkan pH. Kalau pH-nya tidak bagus, turun dari 5 dan itu dia penyerapan unsur hara juga kurang bagus. Ya. Sebetulnya ada nggak sih ciri-ciri fisik, katakanlah daunnya barangkali kalau pH-nya rendah atau tinggi itu ada nggak sih Pak? Ada. Ciri-ciri dari kita lihat nanti kan tanamannya pasti otomatis kan nggak subur. Kalau pH-nya turun, berarti itu di dalamnya itu aluminium banyak. Nah, aluminium banyak, jadi pupuk yang dikasih itu akan diikat sama aluminium, nggak dimakan sama tanaman. Terutama untuk P-nya. Jadi kita lihat untuk tanaman itu, N ini untuk daun, P untuk akar, K untuk pembuahannya, manisnya tanaman dan lain-lain. Ya. Nah, di samping itu, Pak Roman kan lihat ya, sekarang kan panas ini. Iya. Ya, jadi panas itu pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan ini yang disebutin abiotik sama biotik. Abiotik itu akibat pengaruh panas, misalnya banjir, ya, kurang air, ya, kekeringan yang berlebihan gitu kan. Nah, kemudian kalau biotik itu fauna, akibat makroorganisme dan mikroorganisme. Makroorganisme misalnya belalang dan lain, mikroorganisme jamur dan lain-lain yang mengganggu tanaman. Kita butuh namanya itu biostimulan.
Ya, banyak yang pakai biostimulan itu, salah satunya kita pakai namanya asam amino yang kita bikin dari ikan. Bisa juga pakai sitosan, sitosil dan lain-lain, itu tergantung pilihan. Ya, untuk mengatasi stres tanaman ini kita perlu yang namanya biostimulan. Ya. Terus selanjutnya itu kan tanaman ini ada di lingkungan ini kan banyak penyakit. Ya. Perlu namanya penyemprotan hama dan penyakit. Nah, hama dan penyakit ini Pak Roman bisa ya, di musim panas banyak pengaruhnya atau yang serang itu adalah insek. Nah, jadi inseknya lebih banyak daripada fumi. Kalau musim hujan fuminya lebih banyak. Betul. Itu kira-kira begitu ya. Tapi garis besarnya pohon ini, kita lihat pohon ini agak subur. Kalau akarnya bagus. Betul. Akarnya bagus kalau tanahnya bagus. Jadi ke tanah ini selain kita ngomong tadi unsur hara, kita juga harus lihat penyiraman atau airnya harus cukup, terutama di memasuki musim kemarau panjang ini. Ya itu kira-kira Pak. Jadi itu tadi A, ini B, kira-kira itu ini inti dari semuanya ini. Nah, persiapan sebelum penanaman atau jadi air kan, ini tadi air, pH dan semua unsur hara untuk apa namanya lingkungan, kemudian mikroorganisme. Nah, kemudian juga kita lihat lingkungan ini harus bersih, sanitasi ini supaya tidak ada serangan namanya jamur, terutama jamur Cryptothora. Cryptothora itu adalah suatu jamur atau apa itu yang biasa itu yang menyerang batang itu, penggerak batang ya. Ada penggerakan batang, jamurnya masuk itu Cryptothora ya, itu berupa air. Cryptothora palmifera gitu kalau salah. Tapi di selanjutnya juga ada namanya Cryptothora yang kering, menyerang akar, batang, bunga, buah, pitom, cucur Bitacea namanya. Kalau nggak salah, ada satu lagi Phytopitum vexan. Kalau nggak salah itu bahasa Latin ya. Nah, untuk mengatasi Cryptothora itu salah satunya jangan tanam terlalu rapat. Makanya tanam ini mesti punya jarak tertentu. Ya kan? Mesti jarak tertentu. Kemudian sanitasi airannya juga mesti bagus. Kemudian juga sinar matahari. Kemudian juga pupuk kandang yang kita pakai sudah harus matang. Ya, pastikan matang karena rumput-rumput ini yang dimakan sama kambing atau binatang yang kita mau ambil kohenya, kotorannya itu. Kalau makan yang mengandung jamur Cryptothora, dia tidak mati di dalam pencernaannya. Kemudian waktu diolah kurang matang, kita masukin ke tanaman, bisa efeknya ke tanaman membawa penyakit. Nah, bawa penyakit ini tanaman sebenarnya kalau ada Cryptothora ada di mana-mana. Seperti orang juga kalau Cryptothora itu kalau pohonnya kurang sehat, dia gampang terserang penyakit Cryptothora ya. Nah, ingat lagi untuk jarak ya. Jarak tanaman itu minimum 10 ya. Minimum ya 10 ya. Kalau mau saking ya mungkin bisa lebih dari itu 12 atau kalau tanahnya lebih banyak lagi 15. Nah, tadi kita akan ada tanam to planting kan? Ya. Sebenarnya tanaman itu yang paling bagus itu yang selalu kita lihat aja dari urutan tangan. Yang bagus itu nomor 1. Satu bagus karena gampang urus 1. Nomor 2 yang 2 to planting. Terus yang tree planting. Jadi kita tanam ini. Nah, tapi kita lihat orang-orang yang punya tanahnya sedikit ya. Bagaimana kalau dia mau tanam jumlah banyak ya, dia bisa ambil tree planting. Triple planting. Nah, dikombinasi sama two planting sama single planting lah. Nah, satu tempat dikombinasi. Saya di Thailand juga udah mulai ada yang tanam two planting, tree planting, single dijadiin satu. Cuma mungkin mereka klonnya beda ya. Pakai satu jenis ya, pakai bawor atau apa gitu ya. Jarak tanamnya juga tree planting itu rapat saya lihat gitu. Tapi ini semua pilihan. Pak Roman sering kirim bibit. Tanya yang punya kebun, tanahnya sedikit, mau jumlah batang banyak, kita pakai triple planting ya. Tadi Pak Roman udah bisa lihat kan, bisa contohin itu. Kemudian cara tanamnya bisa ikutin YouTube kita pagi tadi ya. Betul. Ya gitu kira-kira. Apa Pak Roman, apa kira-kira kita lihat dari tanaman kita ini sambil kita jalan. Ya. Ini tanaman yang ada di sini kita tanam 2 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun yang lalu.
yang Pak Roman kirim ke kita 3 tahun yang lalu, berarti masih kecil waktu itu kan? Polybag. Ya. Nah, kita tanam hampir 20% itu yang di kebun kita ini dari Dibesarkan dulu waktu itu kan berarti. Ya, kan? kita besarkan di Serpong. Nah, ini kita persiapan untuk pemupukan, kita kasih CaCO3, cuma anak-anak di dalamnya dia belum tabur. Yang ini ya. Ya. Ini Pak Rido, CaCO3. ada pertanyaan penting nih Pak Rido. Ya. Tentang pola pemupukan kombinasi antara anorganik dan organik. Ya. Kira-kira yang bagus itu berapa persen anorganik, berapa persen yang organik gitu? Nah, ini bagus sekali ya. Ya. Jadi kita tadi ada kedatangan Pak Hengki kan? Ya. Pak Hengki ini dia penanamannya dia di sana full organik. Full organik betul. Walaupun memang untuk penjagaan insect fumi kadang-kadang dia masih pakai juga Anorganik. satu jenis doang, Kurakon. Ya, karena kalau untuk anorganik ini kita untuk mau bikin untuk penyemprotan itu agak sedikit sulit kalau untuk jumlah tanaman banyak. Pak Hengki itu tanaman itu tempatnya itu 3 hektar, Ya. dia tanam 700 batang. Dengan metode tadi ya. 700 batang, triple planting, Triple two planting sama single Single planting. planting. Itu untuk durian aja, lain lagi ada apukat dan Apukat. lain-lain lagi. Betul. Jadi memang cukup rapat ya. Ya. High density system lah kira-kira gitu. Nah, untuk satu kebun kita lihat pola yang di masyarakat suka itu adalah organik. Oke. Organik ya. Jadi kalau saya lihat-lihat yang kebun-kebun yang sudah modern seperti di Malaysia, supaya nanti hasil buahnya itu bisa kita ekspor, banyak konsumen suka, saya rasa organik ini kita mulai perbanyak porsinya. Oke. Ya, perbanyak. Ya, idealnya tuh kurang lebih 70-30 lah bagusnya gitu. 70% untuk Organik, organik ya. 30% sama anorganik. Oke. Cuma kalau baru kita tanam, Ya. saya rasa 50-50 oke. 50% Nah, ya. tapi nanti menuju sampai dia fase generatif, kita udah mulai menuju ke organik. 70-30%. 70-30 lah kira-kira. Memang kalau di Malaysia, kalau saya lihat dari Li Kimchi, ya begini Kimchi ya, Boy, ya. Ya. Pupuk-pupuk mereka itu sudah dicampur sama kohe itu, bahan organiknya sedikit, paling 7%, 8% aja. Jadi mereka tabur banyak gitu. Iya, iya. Nah, tabur banyak. Kita lihat ini sekarang pohonnya. Ya. Cukup subur kan, Pak Roman lihat? Subur Ya? sekali. Pak. Cukup subur. Usia pohon 2 tahun Ya. ini sudah besar banget nih. Ya. Tapi yang kita bicarakan tadi itu, Pak Roman, Ya. yang kita lakukan awal kita tanam, kita belajar bukan begitu. Nah, kita mesti dengar dari Papar. Papar, coba Wah, sini Papar. mari, Papar ini yang tanam, yang pupuk awal, bagaimana cara pupuk. Nah, sebelum Papar ngomong, saya ngomong dulu sama Pak Roman. Siap. Pupuk yang paling bagus itu adalah yang sesering mungkin. Jadi 1 hari sekali lebih bagus dari seminggu sekali. Seminggu sekali lebih bagus dari 2 minggu sekali. 2 minggu sekali lebih bagus dari 3 minggu sekali. 3 minggu sekali lebih bagus dari 1 bulan. 1 bulan lebih bagus dari 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Nah, Papar ini waktu dia pupuk di sini dia 2 minggu sekali. Kita kan lihat ada yang bilang wah 3 bulan sekali. Lebih bagus dikasih bertahap. Sedikit-sedikit. Seperti orang makan lebih bagus bertahap. Lebih bagus nanti Pak Roman coba tanya sama Papar aja gimana. Ya. Siap. Ya. Oke. Silakan Pak. Pak Par nih, kebetulan ini adalah beliau yang rawat dari kecil Pak ya. Iya. Nah kira-kira ini apa nih persiapan sebelum tanam atau mungkin pupuk yang diberikan ke pohon-pohon sampai sebagus ini barangkali ya Pak Par? Yang pertama sih biasa ya, kalau sebelum tanam kita persiapan media dulu ya. Oke. Sama dengan Bapak yang tadi dikasih Sisono. Siap. Cuman setelah kita tanam itu setelah umur setengah bulan kita awal pemberian pupuk yang secara ini sedikit dulu. Jadinya Bertahap begitu ya? Bertahap. Setelah itu karena kita ngambilnya tunggalan ini kurang lebihnya 100 gram lah. Pertama 100 itu gram ya, untuk di pupuk NPK. usia setengah bulan tanam. NPK? NPK yang biru. Biru ya. Oke. Kita kocor. Oh dilarutkan ya? Langsung kocor enggak. Bukan ditabur begitu ya, Bukan. ternyata Kita dilarutkan. kocor ya. Nah ini pertanyaan menarik nih. Iya. Pemberian pupuk dengan cara ditabur ataupun dengan cara dikocor itu lebih baik mana sih sebetulnya Pak Rido atau Pak Par barangkali? Untuk ketahanan ya sebetulnya itu bagusnya itu memang ditanam. Karena ini untuk percepatan kita biar cepat terserap itu kalau awal-awal itu kita perhatikan, kita langsung merhatiin soalnya ini. Iya. Itu kan lebih cepat dikocor. Lebih cepat dilarutkan gitu ya? Lebih cepat dilarutkan Oke. karena merata, langsung Siap. merata mengena pada akar yang serabut. Oke.
Oh, jadi pemberian pupuk di awal-awal tanam itu lebih baik dilarutkan gitu ya. Dikocor. Nah, lalu setelah usia tanam 2-3 bulan atau 6 bulan sampai dengan hari ini, bagaimana rutinitas pemupukan nih Pak Amar? Kita ada SOP yang telah ditentukan sama panduan Pak Ridho sendiri, Oke. punya program panduan di sini. Kita ikutin perkembangan selanjutnya. Setelah itu kita sampai sekarang, waktu kemarin sebulan sekali ya Pak ya? Iya. Ya, dikasih sebulan sekali dengan catatan umur yang pohon yang udah gede seperti ini mungkin sampai 400 gram ya Pak ya. 400 ya. Itu 400 tergantung gram. dari Tergantung umur pohon. pada umur pohon. Sebenarnya dari fisiknya kita lihat dari Iya. kanopinya kita bisa hitung lagi. Iya. Jadi disesuaikan dengan besar atau kecilnya Iya, pohon. betul. Gitu, luar biasa. Nanti saya kasih tahu rumusnya. Baik. Pak ini Pak Roman ya. Keren. Jadi kalau kita lihat kalau Pak kira-kira ini, jadi saya kalau ngikut dari seminarnya Pak Catur, Oke. kita lihat kalau ini ada diameter ini kan, diameternya ini Diameter kanopi. kanopi. Kalau misalnya kira-kira ini 2 meter, Ya. pi itu 22/7. Jadi 2 kali 2 kan 4. 4. Pi itu 3,14. Jadi kira-kira 12,5. Nah, untuk rumus untuk apa kasih pupuk itu Jarak. jadi 12,5 dikali 0,5 kilo. 12,5 dikali. Nah, 0,5. jadi kira-kira 6 kilo per tahun. Nah, jadi kalau Pak Roman kasih 1 bulan, jadi tinggal 6 kilo dibagi 12, jadi 0,5 kilo. Setengah kilo. Setengah kilo. Oke. Kalau yang ini setengah kilo. Kasih NPK Mutiara plus Karate Boroni. Karate boroni. Ya, ya, kalsium dan boron. Ya. Ya. Terus untuk kalau pemupukan organik kita kalikan dengan 2 kilo aja. Oke. Ya, kalikan 2 kilo sampai 5 kilo. 2% sampai 5%. Jadi kalau 12,5 kali 2 kilo misalkan, kalau memang mau taruh cuma 2%, 2 kilo 25 kilo. 25 kilo. Ya, usahakan kasih antara 2 sampai 5. Ya, kan kasih 4 lah. Kasih 4 berarti 50 kilo. 50 kilo. Nah, kalau menuju ke organik banyak. Ya, mungkin kalau organiknya banyak itu di bawah kanopi ini kan lebih bagus, lebih soft tanahnya. Jadi ya. pupuk gitu ya. Itu untuk namanya pupuk kimia sama Organik. organik. Kemudian untuk tabur dolomit juga ada hitungannya. Sama. Siap. Luas kanopi dikalikan dengan 0,2 sampai 0,5. 0,2 sampai Sampai, 5 nah, kira-kira 2,5 kilo sampai 4 kilo lah. per tahun. Ya, ini per tahun kan biasa di awal musim hujan. Kalau kita pakai dolomit, usahakan di awal musim hujan. Nanti air banyak, dolomit itu bentuk-bentuknya kasar, mesnya 60, 80, 100 bisa hancur kalau hujannya banyak. Kalau kita pakai CO3 ini kita siram aja udah bisa larut ke dalam ya, Pak Bar. Nah, ini kita baru taruh di bagian luar, nanti disebarin sedikit di dalam ya. Iya. Ya. Ini kita kasih sedikit kok, cuma 1 genggam. Kita untuk mulai mau ngadain pemupukan, kita kasih ini. Tapi ini bukan hitungan sampai 2,5 kilo, cuma 1 genggam aja. Untuk Jadi itu. rutinitas sebelum melakukan pemupukan yang pupuk yang biasa begitu mesti di netralisir dulu pakai dolomite gini ya. Ya, dikasih dolomit ya. Sebenarnya tuh dolomit 1 tahun sekali lah untuk menaikkan pH gitu ya. Siap. Tapi memang kalau ada hujan banyak, biasa itu tanah cenderung ke Asam. asam ya. Kalau memang nanti mau teman-teman mau ini ya ditaburin lagi sedikit lah gitu. Untuk menaikkan pH kalau memang pH-nya turun ya. Memang rajin-rajinnya dicek pH-nya. pH-nya. Kalau pH-nya nggak mencukupi, dipupuk juga kurang bagus. Jadi ya banyak orang yang bilang kalau orang sakit gigi makannya nggak mau gitulah. Oh gitu. Kira-kira begitu. Oke. Wah, luar biasa teman-teman penjelasan dari Pak Ridho ini, kita serasa sedang kuliah sore hari. Luar Tapi biasa. enggak, ini yang saya tahu, saya ngikut kelas-kelas yang memang saya juga belajar juga dari senior-senior kita yang lain ya. Terutama yang dari Malaysia juga mereka ngomong yaitu tadi kemarin saya YouTube sudah ada tuh, kita makan nasi, terus kita makan sayur, terus kita makan ikan, daging, ikan, sate, tongseng ya. Kemudian kita makan obat kalau sakit, itu sama juga ada persamaan. Nasi itu sama dengan NPK, nasi putih kosong. Ya, kemudian itu sayur-sayur itu sama pupuk organik yang kita kasih sama nutrisi-nutrisi. Kemudian nanti kita ada makan ikan, sate dan lain itu sama dengan asam amino.
yang kita bantu semprotkan. Sebenarnya tanaman sendiri menghasilkan juga asam amino di proses fotosintesanya ya. Nah, kemudian tuh kalau sakit makan obat sama kita insek kumi ya. Ya. Hampir kira-kira mirip begitu. Cuma memang kita harus tambah dengan pupuk sekundernya. Magnesium, kalsium sama sulfur ya. Kita tambah itulah. Itu kurang itu. Kemudian pupuk mikro juga kita tambah. Kita cukupin. Jadi dari persamaan itu kita tambah pupuk makro sekunder sama pupuk mikro gitu. Kira-kira gitu. Nah, penerapannya kita lihat di lapangan ini. Kalau musim panas begini hujan nggak ada ya air. Memang untuk kebun di kebanyakan kebun teman-teman itu saya lihat banyak yang kesulitan waktu di musim kering ya. Betul Pak. Daripada air Betul, ya. betul. Ya, memang kita awal-awalnya kalau kebun skala besar harusnya kita pertama itu siapin sumber airnya. Sumber air dulu Pak ya. Sumber air kita bikin balong sana. Kita bikin sampai danau kita sampai 18 meter. Kita persiapan untuk musim panas. Nah ini kira-kira begini. Tapi di situ saya udah lihat ada serangan ini belalang ya. Belalang. Ini Insek ya. banyak ini. Nah karena apa? Ini kalau musim panas itu banyak belalang. Kalau Musim hujan kita takutnya jamur. jamur. Nah, kita lihat batangnya udah mulai bagus ya warnanya, Pak Far? Iya. Ya. Besar. Kita lihat ya batangnya. Udah bisa buah belum nih Pak? Ini dicoba aja Pak Far. Coba aja udah gede Pak, nih. nih, coba nih biar Hah? Udah bisa ya Pak Roman? Pak ya? Roman udah Bisa, berani nih. gak nih berani sih Pak kalau lihat pohonnya Pak. batangnya ya? Batangnya, rantingnya udah Kita ini udah tanam 2,5 tahun Pak Roman. Waktu tanam ini kan kita beli dongkelan udah 2 meter. 2 meter itu kira-kira umurnya udah hampir 2 tahun kan? 2 tahun. Ya, kalau sebenarnya dari mulai dia di semai biji Ya. sampai di sambung pucuk udah 4 tahun ini. 4 tahun. Iya, 4 tahun. 4 tahun ini. Mantap nih. Ya? Mantap ini. Nah, di dalam satu kebun Pak Roman, ini ada pengganggu nih kan ada ini. Kita nanti ya kayak begini kita mesti potong. Ya. Ini mesti dipotong supaya matahari juga banyak. Tapi ya ini nanti kalau yang ini di pruning aja. Nah, ini Pak Roman lihat ya, lihat ya. Ini ada nangka, itu ada nangka, ini ada ini. Matahari kurang ini. Lihat sebelahnya tuh. Beda kan besarnya? Beda. Ya. Dan selanjutnya. Kelihatan terhambat. Ya. Memang sekarang ada beberapa teman ya mereka tanam varietas baru ya. Ada yang kemarin kita tuh sudah tadi sebut ya, Jack Sparrow, ya Tupe King, Nama King, Jawi King, Jerai, Mokwo ya. Itu yang dari Malaysia punya yang bagus. Terus yang dalam sebenarnya Pak Sigi dari Durian Traveler, mereka banyak berkunjung dari Papua sampai kemana-mana tuh banyak sekali di Indonesia. Bagus ya. Jenis-jenis unggulan. Sedangkan Musangking sendiri itu udah puluhan tahun baru bisa terkenal. Sama juga yang Oci ya. Iya, sama. Nah kita juga sebenarnya kalau yang di seluruh Nusantara ini durian itu, Cari ya. kalau kita ada yang lihat bagus, terus dibikin F1-nya. F1 maksudnya itu dari pohonnya bijinya kita tanam, kemudian ambil dari pucuk kita sambung, itu F1-nya. Ya. Coba diperbanyak, dicoba di tempat lain, kalau hasilnya hampir sama dengan enak dengan yang itunya, itu bisa jadi itu juga bisa dikembangkan gitu ya. bisa dikembangkan. Ya, bisa Ya. dikembangkan. Jadi namanya itu durian yang ditanam adaptif lah di satu tempat ke tempat yang lain. Jadi nanti kita potongnya ini, siap ya? Ya. Potongnya semua biar lebih ini. Tapi memang di kebun ini harus sabar ya. Kita lihat kerjaan terlalu banyak rumputnya. Rumput ya. Iya banyak sekali ya. Ini kan kebetulan takut kadang-kadang angin. Waktu mau musim saya lihat angin banyak papar. Udah pruning dulu lah kita sedikit untuk menghindari Tumbang. tumbang. Kita pruning. Kita juga ada datang beberapa teman-teman yang sudah lebih senior, sudah pengalaman. Seperti tadi Pak Hengki ada, Pak Catur juga pernah ke sini, Pak Edi dari Vigano Pan juga, Pak Nudi juga yang ahli ya di Durian Traveler itu ya. Dia punya pengalaman, wah banyak sekali ilmu pengetahuannya. Durian banyak yang dia tahu ya, baik yang durian dari Nusantara dia banyak tahu. Terus sistem tanamnya juga, sistem tanam banyak cara sekarang. Banyak yang tanam di lokasi dari biji, nanti dia udah tinggi, baru disambung. Ya. Tapi dalam keadaan kebun yang luas agak sedikit susah ya. Ada dari polybag kecil langsung ditanam juga. Memang tunggu waktu lebih lama. Ada yang udah kayak tadi bawah yang agak besar, yaitu lebih cepat. Ada juga dari dongkelan. Ya.
Ya, itu pilihan aja lah. Kalau mau dongkelan, mau buru-buru ya ditanam dongkelan yang udah agak tinggi. Cuma kalau 2 meter ke atas itu transportasi dari tempat dongkel bawa ke sini tuh kalau goyang takutnya terganggu ya, bermasalah. Kebetulan sini Pak Par udah punya pengalaman kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi dongkelan itu di karantina dulu sama dia. Ya. Jadi di sini juga lumayan ya. Jadi yang gagal itu kecil sekali kok. Nggak banyak yang gagal. Ya ini kira-kira ini kita udah mulai bikin nomor ya Pak Par ya. Ya. Ada berapa malam tahun Pak total ini? Hari ini kita 1000-an lebih. 1000 ya? Nah, lebih nanti menuju ke 1250 kalau kita mau tanam yang berapa jenis yang tadi saya ngomong. Ya. Sama yang unggulan lokal kita akan tambah di sini. Supaya di sini tuh kalau buah kita bisa coba macam-macam. Iya, betul ya. Pak, kalau melihat tanah model begini kesulitan yang paling sulit di sini apa sih Pak? Kendalanya Pak? Di sini kalau Papar yang mesti ngomong ini. Ya. Kesulitannya pasti di rumput apa dan lain-lain ini. Memang pertama itu rumput ya. Rumput itu jadi sumber masalah yang utama ini. Oke. Karena tingkat kita cara membersihkan seperti apa, khususnya yang ilalang ini. Ilalang. Nah, ilalang ini sangat mengganggu sekali. Setelah kita beresin, potong aja 3 hari udah numbuh. Numbuh lagi. Kalau ilalang, ya. Kalau rumput yang lain mungkin masih oke lah, bisa masih dikendalikan kita gitu ya. Ini aja coba lihat, ini baru belum ada 1 minggu. Ini dibabat Pak, Pak. Iya, dibabat semua ini. Tapi Karena ini ya kita- kayak begini Ya, harus diambil ini. ya. Takutnya dari sini tuh Betul. makanan langsung naik. Itu yang Tenaga kemarin dari yang jamur kemarin dan itu lain-lain. baru dibersihin, yang kemarin itu seperti Udah itu. segitu lagi. Iya, segitu lagi. Harus begitu Besok ya, harus bersihnya. ditarik aja pakai cangkul yang seperti yang udah bersih, yang di triple painting itu. Betul. Kalau yang di triple painting itu nantinya kalau dipupuk udah oke, kalau sono udah siap bener. Nantinya sini mau di kayak model sono yang 1-2 udah mulai bersih tuh memang bagus. Kita juga enak, nggak terganggu sama rumput Betul. pupuknya. Jadi kesusahan kita waktu kita potong pun mungkin sangat mengurangin waktu juga ya Jeb Ya, betul. Mengurangi Waktu gitu ya. Jadi jelas. pekerjaan hampir 30-40% Ya. itu Pekerjaannya ya, numpuk, ya. Makanya nanti saya mau Numpuk. rata-rata kita mau pakai mesin ya Pak Par Ya, Potong ini. Oke. Ya. Selain rumput Pak Par barangkali Pak. Kalau sini selain rumput itu permasalahannya cuman sebenarnya kalau kita masalah pengairannya ya dari segi kelistrikan yang sering terganggu itu nggak ada yang lain, cuman listrik doang sih Oke. sini. Kalau air oke mencukupi, cuman listriknya yang tidak Bermasalah. stabil, yang bermasalah. Makanya besok mungkin kalau udah mengambil dari balong pakai genset atau apapun yang Biar buat lebih narik stabil. itu biar lebih stabil. Karena air menjadi bisa. sangat penting ya. Ya betul. Jadi kalau airnya bermasalah. Mungkin kalau satu titik dari sono mungkin sekali putar mesin di sono keseluruhan sini sampai di alpukat mungkin bisa terpenuhi. Ya karena ini saya lihat sistem penyiramannya udah modern ini ya. Udah semi otomatis nih Pak Rido ya. Nah, ini malah kita mau ganti nih. Mau diganti Pak. Nah, yang ini kita mau pindahkan ke avukat. Kita Ya. cari yang lebih besar nanti ini. Oh yang Ya, Pertanyaan lebih ini juga besar. sudah cukup besar, 100 liter ini per jam. ini 1 jam 1 1 liter. liter ya. Kalau kita pakai pompa, tapi ini kita pakai gravitasi Ya, mungkin di bawah itu. Tapi ini kita mau pindah ke alpukat. Alpukat. Ya. Oke teman-teman, nih saya ada pertanyaan lagi nih Pak Rido. Pak Rido kan udah jalan-jalan ke Malaysia, udah ke Thailand, kemana-mana khusus untuk belajar tentang durian. Sesungguhnya pohon durian sebesar ini berapa sih kebutuhan airnya per hari itu Pak Rido? Nah, kebutuhan air ya. Kalau air di musim panas, kita harus atur penyiramannya. Oke. Kalau panas sekali 2 hari. 2 hari sekali. Nah, 2 hari sekali. Kalau enggak 3 hari. Dan siramnya sekali banyak. Jadi sampai ke perakarannya. Benar-benar harus basah. Iya, betul. jangan di permukaan aja. Nanti ada penguapan. Ya, sebenarnya Pak Roman untuk berkebun durian ini tergantung lokasi. Oke. Kita lihat kan kita di Jawa di bagian selatan Katulistiwa. Oke. Kalau kita lihat di Malaysia, di Thailand. di Thailand. Kemudian kita lihat di Sulawesi Utara, Sulawesi, Gorontalo, di Lambunu, Lambunu. Ketut Kari ya. Ketut Kari. Lambunu ya. Lambunu. Lambunu. Nah, di Ya. situ kan bagian utara. Iya. Ya, jadi bagian utara punya kelebihan dia bisa berbuah dua kali setahun. 1 tahun. Secara alami ya, Alami. karena dari alamnya. Kita di selatan sekali. Kita sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September. Ya puncaknya Agustus, September. Kalau mereka itu Juli, Agustus dan Februari, Maret. Ya. Jadi tergantung lokasi.
Dan sebenarnya yang lebih penting kita untuk rasanya bagus, pohonnya menghasilkan buah, itu kecocokan lokasi. Kayak di Lambulu ya, itu Pak Ketut Karet itu cuma dikasih blankon aja, pupuknya sedikit blankon itu 20-10-10 dari Ben Meyer. Oh iya. Ya, jadi kalau kita pakai NPK-nya N-nya 20, P-nya 10 ya. Wah, pupuk saya lihat pohonnya subur-subur. Nah, tapi sebenarnya kandungan yang ada dalam tanah adalah pupuk sebenarnya sudah terpenuhi makro dan mikro Di dalam tanah itu di sendiri. dalam tanah. Kenapa? Kalau di situ, tapi di dalam tanah yang mana? Tanah tertentu ada yang dia punya bahan batu-batuan akibat pelapukan batu-batuan. Oke. Pupuk makro dan pupuk mikro itu terpenuhi. Jadi tergantung mineral alam yang ada di sana. Itulah Jadi tadi. akibat pelapukan batu-batuan itu menjadi pupuk makro dan tadi. pupuk mikro. Nah, makanya kalau udah kayak seperti Lambulu, mungkin di sana udah terpenuhi, ditambah sedikit lagi udah tumbuhnya bagus. udah mantap Nah, buahnya ya. bagus. Ya. Dia jadi kadang-kadang yang bilang, wah saya dengan seadanya pupuk, kasih pupuk kandang aja udah bisa subur dan berbuah bagus. Ternyata Nah, itu karena apa? Kecocokan dari lokasi. ya di dalam tadi sudah tersedia Nah, memang lokasi ya. pupuk alami dari Ya. si tanah itu sendiri. Tapi memang saya rasa untuk tanaman itu kita 70-30 lah bagus ya. 70%. Jadi hara-hara yang kita bilang dan organik itu kita bisa hitung lebih eksak daripada kita kasih pupuk organik. Dan ini tanah kan kita nggak tahu. Ya. Satu tempat ke tempat yang lain udah beda. Betul. Pak Roman ambil dari sini, analisa sini beda sama analisa sini. Maka di beberapa tempat baru dirata-ratakan gitu. Jadi itu yang untuk ke depan saya rasa yang paling pas menurut saya. Tapi saya ngomong dengan Pak Hengki tadi, Pak Hengki itu kan organik, hampir organik semua ya. Ya. Tapi dia juga bilang bagusan begitu Pak. 70%, Karena untuk 50%. suatu kebun yang besar kita harus penerapan begitu lebih tepat hitungannya. Karena pematangan buah kita perlu unsur K. Jadi kita punya bahan organik itu kita hitung unsur K-nya berapa. Kalau memang itu bisa eksak, ya kita bisa pakai itu. Tapi kalau kita lebih bagus pakai pupuk K kan ada hitungannya. Iya. Ya anorganik ya. Sebenarnya pupuk anorganiknya jadi dari batu-batuan alam juga yang Tadinya dari dibikin. alam juga. Ya itu. Jadi intinya Pak Ridho merekomendasikan atau pada akhirnya nanti akan menggunakan metode 70% organik dan 30% anorganik. Iya. Kalau waktu masih kecil enggak, saya 50-50. Ya, kalau sudah mulai berbuah nanti gitu kan. Ya, tapi di sini terus terang saya belum pakai kohe yang bahan kohe ya. Ya. Tapi saya sudah ada coba beberapa di sana yang kita pakai BU8 merah. Ya. Ya, waktu itu juga nggak ada masalah. Saya masih pakai sini vermicompost sama plantagar yang dari rumput laut. Oke. Ya, di sini. Teman nih Pak Ridho nih jenis-jenis pupuknya keren-keren ya. Dan penjelasannya juga cukup rinci begitu sehingga teman-teman nanti bisa tahu nih gampang sekali diserap nih Pak. Terima kasih Ya. banyak Pak informasinya nih Pak, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Pak Roman bisa nanti waktu kirim bibit bisa kasih tahu yang punya Pasti, kebun ya. supaya tanam lebih modern sedikit. Ya. Ya, pencegahan hamanya bagaimana supaya jangan sama kejadian kita yang di Serpong. Oke. Serpong kan Pak Roman tahu kan, saya Ya. tanam pertama 7 titik, ditanam seadanya dari tempat yang bukan yang sembarangan juga, Ya. mati. Nah, setelah itu mati baru saya beli lagi 40 dari Pak Roman, saya belajar apa yang namanya busut, Betul. pemupukan berimbang gimana, kita belajar seadanya saat itu. Ya. Tapi sampai sekarang bagus semua yang dari Pak Roman. Kita sudah belajar. Dari 7 yang gagal itu, 5-nya kita udah tebang. Kita ganti sama avokat. Yang 2 itu masih ada sampai sekarang, itu udah 5 tahun nggak bisa Masih buah. segitu-segitu aja ya. Bilang mati juga enggak. Ya, Tapi ya. saya tetap biarin aja untuk pembelajaran kita. Betul, Pak. Ya. Betul. Ya. Jadi dari situ kita bisa tahu dapat Ya. pengalaman. Ya. Jadi bisa sejauh ini kan gara-gara ada Ya. kejadian itu Pak. Gitu. Ya, kalau gagal kita perbaiki. Kemudian kita coba, kalau berhasil ya, kalau kita bisa sharing sama teman-teman juga saya rasa baik ya. Hal yang baik kalau kita sharing sama teman tuh kita nggak membuat orang salah, itu bagus lah kalau Betul, menurut saya Pak. Betul. Ya. Dan Hmm. informasi happening seperti ini teman-teman bisa dapatkan di channelnya Kebun Durian RB di Subang ini teman-teman. Beliau sering sekali membuat video-video yang sangat bermanfaat, baik itu perawatan, kemudian ada pruning dan sering sekali mendatangkan narasumber-narasumber yang top teman-teman. Yes, Ya. pokoknya kalau teman-teman sering ikutin dunia perdurianan Indonesia tuh banyak sekali teman-teman yang udah pada datang ke sini yang bukan orang-orang sembarangan gitu Pak Ridho. Ya, Luar mereka biasa. termasuk juga yang mau berbagi. Kita Ya. kunjungin kebunnya mereka, udah berhasil. Sudah buahnya kita coba ya, juga berhasil.
Ya, jadi kita misalnya Pak Hengki organik, kemudian Vigano, ada Vigano. Nelson, kita juga coba. Ya, bagus dia punya tempatnya. Kita ya Mas Sigit juga dari Durian Durian Traveler, Traveler. kita sering juga ngobrol. Ya. Ada di sini. Kemudian kita mentor kita itu ada dari apa namanya Pak Ahmad Mulyana. Ahmad Mulyana. Ya, beliau pakar. Jadi konsultan di mana-mana. Kadang-kadang dia ke sini juga kita tukar pikiran. Kalau ada yang kurang jelas karena Boy atau Papar juga bisa tanya, bagus sekali. Kemudian belakangan juga ada Pak Catu dari Merauke datang ke sini, bagus. Kita semua tampung, semua kita teman, Orang-orang, ya. kita cari yang terbaik, kita lakukan di sini. Betul. Nah, kita lihat gimana kebun kita mau belajar masalahnya gitu. Ya. Luar biasa. Ya, ya Pak Roman, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini bisa berhasil. Amin. Ya, kalau nggak berhasil kita akan perbaiki terus, ya supaya kebun yang kita lakukan di sini ya kita lihat bisa menghasilkan buah yang kalau dibilang ukuran manisnya itu di atas 40 Breaknya ya. ya, breednya 42, 43 supaya seperti di Malaysia mereka rata-rata breed gitu 40, 42 gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti ikutin terus videonya biar kita bisa tahu hasil dari kebun durian yang dirawat oleh Pak Ridho dan timnya di sini. Nanti seperti apa ketika dia sudah berbuah, rasanya terutama dan warnanya Pak Ridho. Ya. Itu yang paling penting tuh. Jadi di sini terima kasih sama Papar dan teman-teman. Ya. Kenapa? Satu kebun leadernya yang di lapangan jenderalnya. Ya. Bukan yang kasih SOP. Kasih SOP kalau jenderal lapangannya nggak ada eksekusi yang bagus juga ini. Nah, karena kalau kita lihat di kebun itu kita mesti bawa orang yang hobi kayak Papar, si Cecep dan lain-lain, Leo, itu mereka hobi. Mau saya datang sini mana nih? Ya ini gini. Mereka langsung udah hafal. Ya. Ini ada masalah ini jadi kita bisa saling sharing. Kita coba perbaiki keadaan yang ini. Memang menghadapi musim panas ini air jadi masalah sama kita semua. Jadi selain persiapan tadi yang sudah dibilang itu benar-benar harus diperhatikan, juga harus ada jenderal lapangan yang paham lapangan dan itu hobi. yang paling penting. Itu paling penting ya. Oke, Pak Ridho. Kita sudahin aja. Boy, Oke. gimana Boy? Coba Boy. Oke, Ya, Pak Ridho tutup barangkali. ya Pak Roman aja. Siap. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga video ini berguna atau bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya biar tidak ketinggalan video-video kita. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah karena kita baru pemula. Kita berusaha ngomong. Ya. Kita kasih semangat untuk teman-teman. Kita ngomong aja ini ya. Ya. Tapi memang kita ngomong tentu kita udah belajar juga ya. Tapi karena kita pemula mungkin aja ada yang salah. Ya. Mohon maaf. Biar kita ke depan sama-sama maju, kita saling mendukung. Terima kasih. Siap. Majulah terus durian Indonesia. Mantap. Bapak ini air masalah. Ini Pak.